Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kenalin, nama aku Alfa Zaki Adiningrum, biasa dipanggil Alfa. Aku adalah pembuat blog yaitu sisharapaaja.blogspot.com. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah mampir ke blog aku udah gak asing ya sama nama aku karena udah ada di profil. Dan juga buat teman-teman yang belum pernah mampir, silahkan mampir dan salam kenal ya. Jadi di video kali ini aku mau share nih salah satu artikel yang ada di blog aku yang berjudul Bapak Pendidikan, yaitu Robert Mueller dan Ki Hajar Dewantoro. Kenapa sih aku buat video ini? Kan padahal udah ada ya artikelnya di blog aku. Jadi aku buat video kali ini itu buat teman-teman yang pengen nih nambah ilmu, nambah pengetahuan, tapi males buat bacanya. Nah, makanya aku buat video ini biar teman-teman tinggal dengerin cerita aku mengenai dua bapak pendidikan tadi. Jadi selamat mendengarkan cerita aku. Check it out. Bapak pendidikan. Untuk yang pertama adalah Robert Mueller. Robert Mueller yaitu Bapak Pendidikan Dunia. Tidak banyak yang tahu mengenai siapa Robert Mueller itu. Informasi mengenai profil beliau pun masih sangat kurang. Jadi, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai siapa Robert Mueller itu. Sebenarnya, mengenai gelar yang disebutkan ini tidak ada penetapan resminya. Hanya saja, gelar Bapak Pendidikan Sedunia kepada Robert Mueller ini sudah dipublikasikan oleh UNESCO pada tahun 1989. Robert Mueller merupakan penerima hadiah pendidikan perdamaian yang diberikan oleh UNESCO dengan tajuk World Core Curriculum. Acara ini adalah acara atau program pendidikan global yang kemudian dari situlah Robert menjadi dikenal dan dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Dunia atau Global. Robert Mueller lahir pada tahun 1923 dan bekerja sebagai asisten sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota Rica. Karena dedikasinya sebagai sekretaris jenderal di PBB sangatlah bagus, maka tidak heran apabila seorang Mueller mendapatkan penghargaan tadi, yang mana beliau merupakan alat pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat di dunia. Robert Mueller hidup di daerah pertanian kecil yang menghadap University for Peace. Rumahnya bertema tradisional Costa Rican yang berada di atas bukit dari monumen University for Peace. Mueller juga mendedikasikan diri di universitas tersebut dan mencurahkan waktunya untuk menulis serta menjadi pembicara multibahasa yang diakui oleh dunia internasional. Beliau sudah membuat buku sebanyak 14 yang sudah terbit dalam berbagai bahasa. Pada saat diadakannya konferensi DPINGO tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-58 pada bulan September 2003, sebuah lokakarya menjelaskan bagaimana seorang Mueller bisa mengembangkan kurikulum inti untuk mengajar anak secara menyeluruh. Isi yang dibahas dalam lokakarya ini selain kurikulum juga membahas tentang pelatihan kejuruan, kewirausahaan, kebersihan, pemasaran, dan nilai budaya. Setelah pensiun, Robert Mueller melakukan aktivitas seperti mempromosikan pemahaman manusia mengenai kesadaran global. Di mana di masa pensiunnya itu, beliau mendapatkan hadiah Albert Schweitzer International untuk visi Humaniora and Eleanor Roosevelt Man of Award. Selanjutnya adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Pasti kita sudah tidak asing dengan beliau. Beliau adalah sosok yang terkenal di dunia pendidikan. Bahkan, beliau sampai dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena dedikasinya yang sangat berharga bagi majunya pendidikan di Indonesia. Secara garis besar, Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga yang melopori adanya pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Bagi beliau, pendidikan merupakan media yang tujuannya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, lahir dan batin.
Bapak Pendidikan Nasional ini lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Bapak Suwardi adalah cucu dari Sri Paku Alam III yang mana beliau adalah keturunan dari keluarga keraton. Pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai pahlawan nasional dan pada tanggal lahirnya itu diperingati Hari Pendidikan Nasional. Banyak karya berupa buku yang sudah terbit dan terkenal. Tidak hanya bertemakan pendidikan, beliau juga membuat buku salah satunya dengan tema politik dan kemasyarakatan. Ada hal menarik dalam hal riwayat pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana beliau ini tidaklah tamat sekolah kedokteran. Dulu saat SD, beliau sekolah di Europese Legal School. Kemudian lanjut ke sekolah Dr. Bumi Putra Stovia. Saat sekolah dokter inilah beliau tidak bisa sampai lulus karena sakit. Namun, bukan berarti Ki Hajar Dewantara ini berputus asa. Beliau memutuskan untuk bekerja di beberapa surat kabar sebagai wartawan dan penulis. Beliau aktif juga di organisasi sosial dan politik, seperti Budi Utomo dan mendirikan Indies Parties. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara menjabat sebagai Menteri Pengajaran Indonesia dalam Kabinet pertama RI. Beliau mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Meskipun saat ini Ki Hajar Dewantara sudah wafat, bukan berarti kita sebagai generasi penerus bangsa untuk tidak melanjutkan perjuangan beliau dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dedikasi beliau patut kita contoh, baik itu dengan mempelajari hasil pikiran dan juga mencontoh sikap semangat yang beliau miliki. Kita juga harus ingat pesan beliau yang pastinya semuanya sudah tahu, yaitu ing ngarsa song tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Artinya adalah di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Makna dari ketiga kalimat ini adalah yang dimaksud di depan yaitu seorang guru yang memberikan contoh keteladanan kepada peserta didiknya. Kalimat kedua yaitu guru selain sebagai contoh, di tengah ia juga sebagai pelopor yang memberikan ide kepada peserta didiknya. Guru memberikan semangat dan motivasi kepada siswa saat belajar agar kemampuan mereka berkembang dengan baik. Kalimat terakhir maknanya dari belakang, guru memberikan dorongan dan juga arahan bagi peserta didiknya dalam menentukan masa depan mereka nanti. Sekian, terima kasih. Tara, itu tadi cerita dari aku mengenai dua bapak pendidikan yaitu Robert Muller dan Ki Hajar Dewantara. Semoga dari cerita aku tadi bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa menambahkan ilmu, pengetahuan. Dan mohon maaf bila aku masih banyak salah kata maupun kesalahan yang lainnya. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.